Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaifa halukum ayyuhal ikhwah jami'an? Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi hadzal liqa' al-mubarak. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum jami'an fi hadzal majlis al-ilmi. Wa insyaallah ta'ala sanwasilu darsana fi hadhihi lailah min haitsu tawaqafna indahu fi liqa'il madhi. Naam. Yang pertemuan yang telah lalu sudah sampai halaman 45 ya. Kita sudah menghabiskan ta'rif tentang bab yang pertama, yaitu al-ismu min haitsul i'rab wal bina. Isim dari segi i'rab dan bina. Isim ditinjau dari segi i'rab dan bina. Tapi sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, Ana ingin sedikit membahas tentang masdar pada pertemuan yang telah lalu ya. Kita murajaah kembali masdar ya. Halaman 42 ya. Al-masdar ismun yadullu ala ma'nan mujarradin minaz zaman wa huwa mukawwanun min hurufil fi'li mithlu hadara huduran. Ya, huduran masdar ya. Tala'a tulu'an masdar. Wal masdaru naw'an, masdarun sarihun kama fil misalaini sabiqaini wa masdarun muawwalun wa huwa kullu ibaratin mukawwanatin min an wal fi'li aw min anna wasmiha wa khabariha wa yumkinu ta'wiluha ila masdarin sarihin mislu arju an tahdura ay arju huduraka, atamanna anna syamsa tali'atun ay atamanna tulu'a syamsi. Baik, kemarin mungkin ada sebagian ikhwah yang masih agak bingung ya dengan masdar ini ya. Jadi masdar ini adalah isim, Waalaikumsalam, tafadhal Mas. Isim yang menunjukkan makna yang tidak terikat dengan zaman. Isim yang menunjukkan makna yang tidak terikat dengan zaman ya. Maka kita ketahui bahwasanya masdar ini termasuk ke dalam isim ya. Termasuk ke dalam isim. Seperti yang kita bahas di pertemuan yang telah lalu tentang anwa'ul kalimatil arabiyyati ya. Jenis-jenis kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 ya. Al-kalimah al-arabiyyah ya, terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada isim, kemudian ada fi'lun dan ada harf ya. Maka masdar ini termasuk ke dalam isim, termasuk ke dalam isim. Di antara isim ini di antaranya adalah masdar. Ya, masdar. Di sini pengertian masdar adalah isim yang menunjukkan makna yang mujarrad minaz zaman, makna yang tidak terikat dengan zaman. Ya. Dan masdar ini tersusun dari huruf-huruf fi'il ya. Contohnya hadara. Fi'il hadara masdarnya huduran, seperti itu. Jadi ada fi'il hadara, fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari'nya yahduru, yang artinya hadir. Fi'il madhi, fi'il atau kata kerja ya, yang menunjukkan waktu lampau. Hadara telah hadir, yahduru ya, fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Artinya sedang hadir atau akan hadir. Ya, maka kalau dalam sharaf tasrif nanti setelah fi'il madhi kemudian fi'il mudhari' kemudian setelahnya masdar. Hadara yahduru huduran, seperti itu. Nah, ini disebut dengan masdar. Ya. Dalam contoh ini disebutkan mislu hadara huduran. Ya, maksudnya hadar ini fi'il madhi, kemudian huduran ini masdarnya.
Dan masdar ini adalah isim, ya. Adapun yang dua ini adalah fiil, ya. Fiil, ya. Hadara yahduru ini fiil. Kemudian huduran ini masuk ke dalam isim, ya. Ismun yadullu ala ma'nan mujarradin minaz zaman. Isim yang menunjukkan makna yang tidak terikat dengan zaman. Adapun hadara ini fiil dan dia terikat dengan zaman. Wa huwa mukawwanun min hurufil fi'li, dan masdar ini tersusun dari huruf fi'il, ya. Huruf fi'il hadara yahduru, ya. Masdarnya huduran, tersusun dari huruf fi'il tersebut. Contohnya yang pertama adalah huduran, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini kita artikan kata kerja, ya. Kata kerja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun ini masdar, ya, bisa kita artikan kata dasar, ya. Kata dasar seperti itu, ya. Kata dasar. Mungkin untuk kita artikan kata dasar. Nah, untuk cara mengartikan masdar ini bisa juga kita artikan sesuai dengan arti fiilnya. Misalnya hadar yahduru, ini artinya hadir. Gitu ya, Mas? Hadir. Maka masdar ini bisa kita artikan kata dasar, yaitu kehadiran, atau bisa kita artikan juga sesuai dengan fiilnya, yaitu hadir. Ya, bisa pertama kita fiil ini artinya hadir, kemudian masdar ini artinya bisa kehadiran atau hadir. Kemudian di situ disebutkan di dalam jumlah mufidah, mislu arju an tahdura ay arju huduraka. Ya. Jadi jelas ya, yang pertama ini adalah masdar. Ini adalah masdar yang pertama. Sekarang kita masukkan masdar ini ke dalam jumlah mufidah, ke dalam kalimat sempurna. Menjadi arju huduraka. Huduraka. Aku mengharapkan, arju, aku mengharapkan huduraka. Huduraka apa artinya, Mas? Kehadiranmu, atau bisa hadirmu, seperti itu, ya. Ya. Ini sama dengan arju an tahdura. Ya. Arju an tahdura. Ya. Arju an tahdura. Nah, di sini kita menggunakan fiil, ya. Fiil mudhari dari hadara yahduru. Arju an tahdura, ya. Aku mengharapkan engkau datang, engkau hadir. Ya, aku mengharapkan engkau hadir, artinya aku mengharapkan agar engkau hadir. Aku mengharapkan agar engkau hadir. Adapun arju huduraka, aku mengharapkan kehadiranmu. Nah, hudur ini adalah masdar. Adapun fiilnya adalah hadara yahduru. Ini yang pertama. Kemudian seperti contoh yang kedua, tala'a tulu'an. Tala'a fi'il madhi. Kemudian fi'il mudhari'nya yatla'u. Tala'a, ya. Yatla'u. Masdarnya tulu'an. Jadi sama tala'a yatla'u kata kerja yang berkaitan dengan waktu, terikat dengan waktu. Artinya terbit. Telah terbit, sedang terbit, atau akan terbit. Adapun tulu'an, ya ini artinya juga terbit juga, tetapi nanti penggunaannya berbeda. Penggunaannya berbeda. Ini kata dasar, ini isim, ini fi'il, gitu ya. Masdar termasuk apa? Isim. Adapun ini adalah tala'ayatla'u adalah fi'il. Dan masdar itu terbagi menjadi dua. Tapi
Labas, kita baca dulu. Dan masdar terbagi menjadi dua. Yang pertama masdar sharih, kama fil misalaini sabiqaini, seperti dalam dua contoh di atas, yaitu huduran dan tulu'an. Ini adalah masdar sharih. Masdar sharih artinya jelas dia masdar, bentuknya masdar. Masdar isim yang menunjukkan makna yang tidak terikat dengan waktu. Dan masdar atau isim ini tersusun dari fi'il. Ini disebut masdar sharih. Sharih, jelas. Jelas masdar gitu, kelihatan bentuknya. Tulu'an, huduran, jelas masdar, kelihatan bentuknya. Kemudian jenis yang kedua masdar muawwal, masdar yang ditakwil. Masdar muawwal itu apa? Ya dia enggak kelihatan bentuk masdarnya. Yang kelihatan adalah bentuk an dan fi'il mudhari. Itu disebut dengan masdar muawwal. Wa huwa kullu ibaratin mukawwanatin min an wal fi'li au min anna wasmiha wa khabariha wa yumkinu ta'wiluha ila masdarin sharih. Seperti arju an tahdura dan ataman anna syamsa tali'atan. Nah, ini yang disebut dengan masdar muawwal. An tambah fi'il mudhari. Artinya an tahdura adalah huduraka. Nah, ini masdar muawwal, ya. Ini masdar sharihnya. Jadi ini masdar muawwal, masdar yang bisa aslinya bukan masdar, tetapi ditakwilkan dia itu apa? Masdar. Karena artinya sama. Arju an tahdura adalah arju huduraka. Ini masdar sharih yang asli kelihatan, ya, kelihatan hurufnya tersusun dari fi'il. Adapun ini masdar muawwal yang ditakwil. Enggak kelihatan bentuk masdarnya. Kelihatan, kalau ini kelihatan hudur, ya. Kalau ini tidak kelihatan, antahdura, ya. Tetapi artinya adalah masdar, artinya adalah hudur. Maka disebut dengan masdar muawwal. Jadi an setelahnya fi'il mudhari. Atau bisa juga jenis masdar muawwal yang kedua adalah an atau anna ditambah isimnya tambah khobarnya, ya. Ya, nanti ini insyaallah ini tadi jenis yang pertama, ini jenis yang kedua. Nanti yang jenis kedua ini bisa mungkin lebih rinci lagi penjelasannya di bab yang berikutnya. Nah, karena kita belum masuk ke dalam anna, belum masuk dalam isim anna, khobar anna, nanti insyaallah akan dijelaskan kembali. Ini murajaah tentang masdar. Pripun Mas? Jelas? Insyaallah. Baik. Kemudian kita lanjutkan ya pada halaman berikutnya. Kemarin al-babul awal, bab yang pertama adalah al-ismu min haitsul i'rab wal bina'u. Isim dari segi i'rab dan bina. Ya. Kita murajaah syariah, ya. Cepatlah Bas. Tabaqan liqawaidin nahwi yanqasimul ismu min haitsul i'rab wal bina'u qismaini. Sesuai dengan kaidah nahwu halaman 44, sesuai tabaqan, ya. Tabaqan liqawaidin nahwi. Sesuai dengan kaidah nahwu, isim, ya, yanqasimul ismu, isim terbagi dari segi i'rab dan binanya menjadi dua bagian, yaitu isim mu'rab dan isim mabni. Mu'rab dan mabni. Isim mu'rab kemarin adalah huwa alladhi yataghayyaru syaklu akhirih bi taghayyuri mawqi'ihi fil jumlah. Adalah isim yang berubah harokat, syakl ini adalah bentuk. Aslinya syakl itu artinya bentuk. Tapi yang dimaksud bentuk di sini adalah harokat. Ya. Yang yataghayyaru syaklu akhirih. Harokat, berubah harokat akhirnya bi taghayyuri mawqi'ihi fil jumlah. Dengan berubahnya mawqi', tempatnya di dalam kalimat, ya. Seperti kalimat ar-rajulu, ya. Ini adalah isim mu'rab, ya. Fa kalimatur rajul masalan wa hiya ismun mu'rabun, dan kata ar-rajulu contohnya, dan ini adalah isim mu'rab, yakunu akhiruha dhammata awil fathata awil kasrata ala hasabi mawqi'iha fil jumlah tabaqan lima sayuwaddahu bil faslil awwali minal kitab, ya.
Jadi ar-rajulu ini bisa berubah-ubah harokat akhirnya, tergantung posisi dia di dalam kalimat. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, bisa dia ar-rajulu, bisa menjadi ar-rajula, bisa menjadi ar-rajuli. Maka ini disebut dengan isim mu'rab. Mu'rab, yaitu yang berubah harokat akhirnya sesuai tempat dia di dalam kalimat. Misalnya ja'ar rajulu, ya, maka ar-rajulu di sini marfu dengan dhammah karena dia sebagai fa'il. Kemudian ra'aitur rajula, aku melihat seorang lelaki. Maka ar-rajula di sini mansub ya, bil fathah karena dia sebagai maf'ulun bihi, objek. Kemudian marartu bi ar-rajuli, maka ar-rajuli di sini majrurun ya, atau ismun majrurun bi harfil jar ba ya, dengan huruf jar karena huruf jar ba. Jadi dia berubah-ubah harokat akhirnya. Nanti insya Allah akan dijelaskan kembali. Kemudian yang kedua, isim ditinjau dari i'rab dan binanya adalah isim mabni. Tadi yang pertama isim mu'rab, yaitu yang berubah harokat akhirnya sesuai tempat dia di dalam kalimat. Kemudian yang kedua isim mabni, huwallazi la yataghayyaru syaklu akhirih bi taghayyuri mawqi'ihi fil jumlah. Ini kebalikannya. Huwallazi, ia adalah yang la yataghayyaru syaklu akhirih, tidak berubah harokat akhirnya bi taghayyuri mawqi'ihi fil jumlah, dengan perubahan tempatnya di dalam kalimat. Jadi dia nggak akan berubah, ditempatkan dimanapun harokat akhirnya tidak akan berubah. Ini disebut dengan isim mabni, nggak berubah dia dari lahir sampai ya, tua dia nggak berubah, sampai hari kiamat nggak akan berubah. Fa kalimatu nahnu masalan, kata nahnu contohnya, wahya ismun mabni, dan nahnu ini adalah isim mabni. Yakunu akhiruha daiman ad-dhammata aina ma waqa'at fil kalam. Maka akhirnya selalu dhammah dimanapun dia terletak di dalam kalimat. Kadzalika kalimatu hadhihi, begitu juga kata hadhihi, wahya ismun mabni, dan hadhihi ini adalah isim mabni, yakunu akhiruha daiman al-kasrata aina ma waqa'at fil kalam. Maka akhirnya selalu kasrah dimanapun dia terletak di dalam kalimat. Ya. Misalnya ja'at hadhihi talibatu. Ya, hadhihi tidak menjadi hadhihu. Ya, tidak bisa. Ja'at hadhihi at-talibatu. Atau ra'aitu ya, hadhihi at-talibata. Hadhihi tetap hadhihi. Tidak bisa menjadi hadhiha. Marartu bihadhihi talibati. Ya. Hadhihi tetap hadhihi terus. Mau dia dipengaruhi huruf jar, mau dia sebagai fa'il, mau dia sebagai maf'ulun bihi, maka harokatnya dia mabni alal kasr. Ya. Dia daiman ya, selalu mabni, harokatnya kasrah terus, tidak akan berubah-ubah. Berbeda dengan isim mu'rab, contohnya seperti ar-rajulu tadi. Nah, ini insyaallah akan dibahas. Kemudian al-asmaul mabniyatu hiya ad-dhamair wa asmaul isyarah wal asmaul mausulah wa asmaul syarti wa asmaul istifham wa ba'du dzuruf wa asmaul af'al wal a'dadul murakkabatu wa sayatimu syarhul asmail mabniyati fil fasli tsani minal kitab. Nah, ini disebutkan isim-isim mabni adalah dhamir, kemudian isim isyarah, isim mausul, isim syarat, dan isim istifham, kemudian sebagian dari dzarf ya, dzuruf ya, kemudian isim fi'il ya, adat murakkabah, dan nanti akan dijelaskan di pasal yang kedua dari kitab ini. Sekarang kita memasuki pasal yang pertama ya, yaitu isim mu'rab. Nah, jadi kalau belajar nahwu itu yang memang yang paling penting kita mengetahui i'rab dan bina, isim mu'rab dan isim mabni. Ya. Yang pertama pembagian kata, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Isim ini ya kalau ditinjau dari i'rab dan binanya, dia terbagi menjadi dua. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ditinjau dari i'rab dan bina, ini ada isim yang mu'rab, ada yang mabni. Kemudian fi'il juga demikian.
ditinjau dari i'rab dan bina, dia ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kalau huruf semuanya apa? Mabni. Huruf semuanya mabni. Semua huruf mabni. Jadi yang penting itu ini Mas, kita belajar ya, kita mengetahui i'rab dan bina kalau belajar nahwu itu. Nah. Al-faslul awwalu, pasal yang pertama, al-ismul mu'rabu, isim mu'rab. Ya. Al-ismul mu'rabu, isim mu'rab, huwa alladhi, adalah yang yataghayyaru syaklu akhirih bitaghayyuri mauqi'ihi fil jumlah. Berubah syaklu akhirih, harokat akhirnya, bitaghayyuri mauqi'ihi fil jumlah, dengan berubahnya tempatnya di dalam kalimat. Jadi isim mu'rab adalah isim yang berubah harokat akhirnya dengan atau sesuai dengan kedudukan atau tempat dia di dalam kalimat, ya, di dalam jumlah. Alladzi yataghayyaru syaklu akhirih, ya, karena yang berubah harokat akhirnya karena perubahan tempatnya di dalam kalimat. Nah, termasuk taghayyur itu adalah masdar yang barusan kita bahas. Jadi taghayyur itu masdar dari fi'il taghayyara yataghayyaru. Masdarnya taghayyuran. Maka taghayyur itu adalah kata dasar ya, bisa kita artikan berubah, bisa kita artikan perubahan. Jadi mungkin lebih cocok kita katakan di sini artinya adalah perubahan. Baik. Marratan ukhra, al-ismul mu'rabu, isim mu'rab ialah alladzi yataghayyaru syaklu akhirih, yang berubah harokat akhirnya bitaghayyuri mauqi'ihi fil jumlah, karena perubahan tempatnya di dalam kalimat. Wa yanqasimul ismul mu'rabu, dan isim mu'rab terbagi ila, ya, menjadi 3 bagian. Yang pertama marfu'un, yang kedua mansubun, yang ketiga majrurun. Dan isim mu'rab ini terbagi menjadi 3 bagian. Marfu', mansub, dan majrur. Ada yang marfu', ada yang mansub, ada yang majrur. Baik. Isim mu'rab ada yang isim ya. Ada yang marfu', ada yang mansub, ada yang majrur. Nanti kalau fi'il beda lagi. Kalau fi'il marfu', mansub, dan majzum. Kalau isim marfu', mansub, dan majrur. Kita lanjutkan halaman 48. Ya. Al-ismul marfu'. Baik. Nah. Isim mu'rab terbagi menjadi, ya, i'rab itu menjadi 3. I'rabnya ada yang pertama marfu', yang kedua mansub, yang ketiga majrur. Nah, ya, kita bahas satu persatu. Ya, jadi isim mu'rab mabni. Yang mu'rab i'rabnya adalah rafa', nasab, dan jar, ya, atau isimnya isim marfu', mansub, dan majrur. Intinya itu ya, kita sesuaikan dengan bahasa yang di kitab. Baik. Al-ismul marfu'u, isim marfu'. Awalan alamatu raf'il ismi. Yang pertama tanda-tanda rafa' isim. Alamat, tanda-tanda, ya. Raf'il ismi. Alamatu raf'il ismi. Tanda-tanda rafa' isim. Pelan-pelan. Alamatu raf'il ismi, tanda. Alamat ini jamak dari alamah. Alamah ini mufrad dengan ta marbutah, kemudian alamat ini jamaknya. Tanda-tanda rafa' isim hiya
ialah yang pertama ad-dhammah. Dhammah, ya. Jadi kedua yang kedua kita baca dulu, yang kedua ada al-alif. Ada alif, kemudian yang ketiga ada al-waw. Ya. Ada al-waw. Ini tanda rafa. Nah, isim. Jadi 3 ya. Nah, ada dhammah, alif dan waw. Baik. Yang pertama ad-dhammah fil mufrad wa jam'il muannatsis salimi wa jam'i taksiri. Tanda rafa isim yang pertama adalah dhammah. Ini terdapat pada isim mufrad. Fil mufrad, pada isim mufrad. Apa itu isim mufrad kemarin? Mas kita buka lagi. Isim mufrad, ma dalla ala wahidin au wahidatin. Isim yang menunjukkan jumlah satu, baik muannats maupun baik mudzakkar maupun muannats. Contohnya waladun, fatatun. Kemarin seperti itu ya. Ini isim mufrad. Jadi tanda rafa' dhammah ada pada isim mufrad wa jam'il muannatsis salimi, dan juga ada pada isim jamak muannats salim. Kemarin apa? Isim jamak muannats salim yaitu isim jamak ya, dengan apa? Bi ziyadati alifin wa ta'in ilal mufradi. Dengan tambahan alif dan ta setelah bentuk mufradnya. Contohnya muhandisat, dari bentuk mufradnya apa? Muhandisah. Muslimatun jamak muannats salimnya muslimat ya. Mu'minatun mu'minat, seperti itu. Nah, kemudian juga ada pada jam'it taksir dan jamak taksir, yaitu jamak bitaghyiri suratil mufrad. Jamak dengan perubahan bentuk mufradnya. Contohnya rajulun menjadi rijalun. Maidanun menjadi mayadinu, qadin menjadi qudat. Juga kitabun menjadi kutub, kan kemarin seperti itu ya. Mislu contohnya najahat talibu. Najaha at-talibu. At-talibu isim mufrad. Contoh yang kedua hadarat al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu jamak muannats salim. Kemudian yang ketiga qamar rijalu. Ar-rijalu jamak taksir. Kita jelaskan satu persatu. Mas Abu Sadam kemana? Mas Abu Sadam. Baik, alamat rafa isim. Yang pertama alamat i'rab isim. Yang pertama adalah marfu. Ini terdapat pada isim mufrad. Kemudian jamak muannats salim. Yang ketiga jamak taksir. Jamak taksir. Contoh isim mufrad di sini adalah at-talibu. At-talibu. Apa arti at-talibu? Siswa tersebut, ya. Talib, siswa tersebut. Nah. Najaha at-talibu. Contoh yang pertama adalah najaha at-talibu. Najaha. Apa makna najaha? Lulus, ya, telah lulus, ya, lulus gitu ya. Atau berhasil, ya. Najaha at-talibu. Nah, at-talibu di sini kedudukannya sebagai fa'il, Mas. Maka dia marfu, ya. Nanti akan dibahas apa saja sih isim-isim yang harus dirafa itu? Dirafa dengan apa? Dhammah. Ya, ini dhammah ini alamat asli rafa. Alamat alamat asli namanya. Alamah asliyah, ya. Adapun tadi apa? Alif dan waw itu disebut alamah far'iyah. Tanda cabang, alamatani far'iyatani, tanda cabang. Ya. Tapi kita belajar yang dhammah dulu. Najaha at-talibu. At-talibu fa'il, ya. Marfu dengan dhammah karena dia isim mufrad. Isim mufrad.
ini termasuk isim apa? Mu'rab, kan gitu ya. At-talibu termasuk isim mu'rab. Yang mana at-talibu ini nanti bisa berubah-ubah keadaan huruf akhirnya sesuai dengan tempat dia di dalam kalimat. Kalau sekarang dia di dalam kalimat ini najahat talibu, dia sebagai fa'il, pelaku. Tempat dia sebagai fa'il, pelaku. Maka dia marfu. Nanti kalau dia berada di tempat lain, misalnya sebagai maf'ulun bihi yang dikenai pekerjaan atau objek, maka dia menjadi mansub. Misalnya apa? Ra'aitu at-taliba. Nah, ini kita bahas isim, bahas ke belakang ya. Pembagian isim menjadi mu'rab dan mabni. Contohnya at-talib ini ya, di at-taliba karena isim mu'rab adalah alladzi yataghayyaru syaklu akhirih bi taghayyuri mawqi'ihi fi al-jumlah. At-talibu di sini bisa menjadi at-taliba karena di sini kedudukannya sebagai pelaku atau fa'il, kalau di sini sebagai yang dikenai pekerjaan, objek. Aku melihat siswa. Ya, aku melihat siswa tersebut. Ya, yang dilihat dia objek, maka dia menjadi fathah. Kalau di sini dhammah karena pelaku, najaha at-talibu, siswa tersebut lulus. Pelaku yang lulus siswa itu. Ya. Kalau di sini objek, ra'aitu at-taliba, aku melihat siswa tersebut, dia sebagai objek, maka dia di fathah. Ya, jadi ini isim mu'rab. Dia berubah-ubah harokat akhirnya tergantung kedudukannya di dalam kalimat. Ya. Kemudian misalnya lagi marartu bi at-talibi. Di sini dia menjadi kasrah. Ya, at-talibi karena didahului dengan huruf jar. Jadi intinya inilah yang disebut isim mu'rab. Dia berubah-ubah harokat akhirnya sesuai tempat dia atau kedudukan dia di dalam kalimat. Ya, kita kembali ke yang rafa. Ini disebut marfu ya dengan dhammah. Kalau ini mansub ya, dengan fathah, ini majrur dengan kasroh. Ya. Kita kembali ke marfu, pembahasan yang pertama. Jadi kita tadi membahas mu'rab. Najahat talibu. Siswa tersebut telah lulus ya. Telah lulus siswa tersebut. Marfu dengan dhammah karena dia isim mufrad. Ya. Kemudian yang kedua adalah hadarat al-mudarrisatu. Hadarat al-mudarrisatu. Contoh yang kedua. Hadarat. Aslinya hadarat sukun ya. Al-mudarrisatu. Hadarat al-mudarrisatu. Marfu dengan dhammah. Marfu dengan dhammah. Nah, kalau ada pertemuan dua sukun, hadarat di sini juga sukun, maka menjadi hadarati gitu. Hadaratil mudarrisatu seperti itu. Ini aslinya sukun. Menjadi kalau bertemu ya menjadi hadaratil mudarrisatu. Aslinya apa? Sukun. Hadarat al-mudarrisatu. Telah hadir guru perempuan tersebut. Maka di sini marfu dengan dhammah karena pelaku, dia telah hadir. Yang telah hadir yang mereka guru-guru perempuan itu. Dia marfu dengan dhammah karena fa'il, pelaku itu harus marfu. Fa'il itu harus marfu. Ya, marfu'nya dengan apa? Dengan dhammah kalau isim mufrad. Kemudian yang ketiga atau jamak muannats salim atau jamak taksir. Kemudian yang ketiga jamak taksir. Qamar rijalu. Contoh yang ketiga. Qama ar-rijalu. Ya. Telah berdiri laki-laki tersebut. Ya. Ar-rijalu sebagai apa kedudukannya di sini? Fa'il atau pelaku. Kalau fa'il itu harus marfu'. Ya. Marfu'nya dengan apa? Oh, dia jamak taksir. Berarti marfu'nya dengan dhammah. Alamat asli. Paham ya insyaallah Mas? Jadi fa'il itu harus marfu', selalu marfu' dia. Selalu marfu'. Nah, nanti tanda marfu'nya atau tanda rafa'nya itu berbeda-beda. Tergantung kata apa itu. Kalau kata tunggal atau mufrad ya dia dhammah. Jamak
muannas salim atau jamak taksir ya dia dhammah. Intinya ini fa'il semua pelaku, gitu ya. Kemudian yang kedua, alamat rafa isim yang kedua adalah al-alif. Al-alif ya. Itu tadi dhammah ya. Kemudian yang kedua adalah alif. Fil musanna, pada isim musanna. Wa hadhil alifu laysat juz'an minal ismi. Dan alif ini bukanlah termasuk juz, bagian, bukanlah termasuk bagian dari isim ya. Wa innama tuzadu ilal ismil mufradi liddalalati 'ala tasniyati wa ka'alamatin li raf'il ismi. Akan tetapi dia ditambahkan ke isim mufradnya untuk menunjukkan tasniyah, yaitu bahwa isim tersebut adalah musanna, jumlahnya 2. Wa ka'alamatin, dan juga sebagai tanda li raf'il ismi, untuk rafa'nya isim tersebut. Ya, intinya al-musanna ini kata atau isim yang menunjukkan bilangan 2 seperti itu ya. Dan alifnya ini bukanlah termasuk bagian dari isim itu, tetapi dia ditambahkan kepada isim mufradnya untuk menunjukkan bahwa itu adalah jumlahnya 2 dan juga sebagai tanda rafa dari isim tersebut. Karena nanti kalau nasab, jar tandanya lain, alifnya berubah menjadi ya gitu. Intinya alif ya, ini terdapat pada isim musanna. Sebenarnya ada lagi selain isim musanna. Contohnya apa? Di sini disebut musanna saja ya. Ada lagi tanda rafa. Oh, sahih rafa ini kita sahih. Nah, mana bayangannya di nasab. Baik, di isim musanna. Maka kalau isimnya musanna, maka tanda rafa'nya adalah alif. Ini tadi tanda rafa' dhammah. Dhammah ada mufrad, jamak muannats salim, ada taksir. Kemudian tanda rafa' yang kedua adalah al-waw. Ya, pada isim musanna. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada isim musanna. Baik. Mufrad, jamak muannats salim, jamak taksir. Sekarang kita datangkan fiil ya atau fa'il, tetapi dia adalah isim musanna, isim yang menunjukkan 2. Contohnya di sini najaha at-talibani. Najaha at-talibani. Kita ambil contoh ya. Najaha at-talibani. Najaha at-talibani. Telah lulus 2 murid tersebut. At-talibani, 2 murid itu ya. Ini kedudukannya sebagai apa di sini, Mas? Sebagai fa'il. Ya. Kalau fa'il tadi rumusnya apa? Fa'il, pelaku atau subjek harus marfu. Ya, harus rafa, sama ya, harus marfu. Fa'il atau subjek atau pelaku itu harus marfu. Ya. Nah, marfu ini kalau untuk isim mufrad, jamak muannats salim, jamak taksir, maka tandanya adalah dhammah ini ya, dhammah sana. Kalau untuk jamak atau isim musanna, maka tandanya adalah apa ini kita? Alif ya. Kenapa ini wawu ya? Al-alif ya. Al-alif. Ya. Kalau untuk isim musanna tandanya harus alif ya. Najaha at-talibani. Ya, maka kita berikan tanda alif. Alifnya mana? Ini di alifnya. At-talibani. Ya, tandanya alif. Nah, ini tanda rafa untuk isim musanna. Karena nanti kalau dia berada di posisi nasab ya yang kedua, mansub, maka dia menjadi ya, ra'aitu at-talibaini. Itu.
najaha at-talibani. Tanda rafa'nya adalah alif. Ya, kalau ini tadi dhammah, ya, rafa'nya adalah dhammah. Kemudian contoh yang kedua, at-ta'iratani 'aliyatani. Ya, at-ta'iratani. Dua ta'irah, dua pesawat 'aliyatani. Dua pesawat tersebut tinggi, gitu ya. Dua pesawat tersebut tinggi. Nah, at-ta'iratani itu juga kedudukannya sebagai mubtada. Kalau mubtada itu harus marfu juga. Ya. Jadi sama, fa'il sama dengan marfu, mubtada juga sama dengan marfu. Karena isim-isim yang marfu itu tidak hanya fa'il, nanti ada mubtada, ada khobar. Ya. Di situ ada fa'il, ya. Ada naibul fa'il dan nanti akan dijelaskan jenis-jenisnya. Tapi sementara kita ketahui aja dulu marfu di sini fa'il gitu ya. Itu at-ta'iratani ya, 'aliyatani ya. Itu kita skip dulu ya. Dia mubtada ya, mubtada. Dia marfu dengan alif. Nah. Kemudian yang ketiga, tanda rafa pada isim adalah al-waw. Al-waw. Fi jam'il mudzakkaris salimi. Tanda rafa pada isim waw ya. Tanda rafa waw pada isim. Tulis sini ya, al-waw. Ada yang pertama, ada jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Kemudian kedua ada asma khamsah ya. Asma khamsah. Apa itu asma khamsah? Nanti kita bahas. Asma khamsah. Jamak. Jadi ada dua, yang marfu dengan waw, jamak mudzakkar salim, dan asma khamsah. Kita baca dulu ya. Fi jam'il mudzakkaris salimi, pada isim jamak mudzakkar salim, wal asma'il khamsati, dan asma khamsah, isim yang 5, yaitu ya, abun, akhun, hamun, fudhu ya. Akh, ham, ya, fudhu. Abun, akhun, hamun, fudhu. Ini disebut dengan asma khamsah, isim yang 5. Isim yang 5. Sebenarnya ada 6. Satu lagi hanu. Hanu itu ada di Alfiyah ya nanti insyaallah. Alfiyah itu disebutkan hanu. Hanu itu asy-syai' al-mustaqdzar dzikruhu. Ya, sesuatu yang jijik untuk kita sebutkan. Misalnya melihat seperti ghaid ya, kotoran ya. Misalnya marartu bihani al-hirati atau bihani al-hirati. Aku melewati hani ya, kotoran, itu untuk kinayah, kita mengatakan hani, kinayah. Aku melewati kotoran kucing. Marartu bihani al-qitti misalnya. Aku melewati hani qit. Apa itu hani? Itu kotoran kucing yang kita jijik untuk menyebutkan. Nah, tapi ini asma khamsah dulu, abun, akhun, hamun, fu, dan dzu. Wawul jam'i laysat juz'an minal ismi wa innama tuzadu ila ismil mufradil dalalati 'alal jam'i wa ka'alamati raf'in. Wawu jama' di sini yaitu pada jamak mudzakkar salim ya. Wawu jama' di sini ya pada jamak mudzakkar salim bukanlah bagian dari isimnya, akan tapi dia ditambahkan ke isim mufradnya untuk menunjukkan bahwa itu adalah jamak dan juga sebagai tanda rafa. Contohnya hadaral muhandisuna, jamak mudzakkar salim, dan juga jaa akhuka minal asma'il khamsah, termasuk asma khamsah. Baik, kita ambil contoh. Hadara al muhandisun. Hadara al muhandisuna. Yang waw ya. Nomor 1 hadara al muhandisun. Hadara artinya telah hadir. Al muhandisun, arsitek-arsitek atau insinyur-insinyur tersebut ya.
Maka arsitek atau insinyur atau al-muhandisun di sini kedudukannya sebagai fa'il, dan fa'il itu harus marfu kan gitu ya. Nah, alamat rafa'nya apa? Waw ini ya. Alamat rafa'nya waw. Spidolnya subhanallah ya. Alamat rafa'nya waw ini. Nah, ini alamat rafa', jazakallahu khairan. Alamat rafa' jamak mudzakkar salim. Waw. Hadarul muhandisun, telah hadir insinyur-insinyur tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, hadar akhuka atau ja'a akhuka? Ja'a, telah datang. Hadara dan ja'a sama ya. Ja'a, telah datang. Ya. Akhuka. Akhuka, telah datang saudaramu. Maka akhuka ini adalah tadi termasuk asma khamsah. Maka alamat rafa'nya dia kan fa'il, ja'a akhuka, telah datang saudaramu. Ya, dia fa'il. Ya, fa'il. Dan fa'il itu harus marfu, alamat rafa'nya waw di sini karena dia asma khamsah. Sama, ini fa'il dia harus marfu, alamat rafa'nya waw di sini karena dia jamak mudzakkar salim. Ya. Telah datang saudaramu. Telah hadir insinyur-insinyur tersebut. Bisa dipahami Mas sampai sini? Jadi alamat rafa' pada isim ada 3. Yang pertama dhammah, yang kedua alif, yang ketiga waw. Ya. Dhammah ada pada isim mufrad, jamak muannats salim dan jamak taksir. Alif ada pada isim musanna. Isim musanna. Kemudian waw ada pada jamak mudzakkar salim dan asma khamsah. Contohnya seperti ini. Rumusnya fa'il itu harus marfu, ya, harus dirofa. Ya. Dirofanya dengan apa? Ya, kalau mufrad jamak muannats salim, jamak taksir dengan dhammah. Kalau isim musanna dengan fathah, kalau jamak mudzakkar salim atau asma khamsah dengan waw. Ya. Insyaallah bisa dipahami ya. Baik. Kita selesaikan sampai malhudhah. Nah. Allahu akbar. Allahu akbar.
Baik, kita lanjutkan. Malhudhah, ya. Perhatian, ya, yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah al-alif, ya, yang alif tusamma dhammatu, ya, dhammah tersebut dinamakan, ya, tusamma dinamakan dhammah tersebut, yaitu dhammah mana? Dhammah ini, ya. Alamat ar-raf'il asliyati atau alamat ar-raf'i al-asliyatu. Tanda rafa asli seperti yang tadi sudah Anda singgung. Yang dhammah ini adalah tanda rafa asli. Jadi dhammah ini dinamakan dengan alamat ar-raf'i al-asliyata. Tanda rafa asli. Ya. Wa tusammal alifu, tusammal alifu wal wawu alamatai ar-raf'i al-far'iyataini. Ya. Alif dan wawu disebut atau dinamakan dengan tanda far', tanda cabang. Ya, sebagaimana nanti dalam isim mansub, ya, tanda fathah itu adalah tanda asli dan yang lainnya adalah cabang. Majrur juga tanda kasrah adalah asli dan yang lainnya adalah cabang. Jadi asalnya kalau rafa itu wawu, kalau nasab atau nasab fathah, kalau rafa wawu, kalau rafa dhammah, kalau nasab fathah, kalau jar kasrah, aslinya itu. Ya, adapun yang lainnya itu cabang. Yang ba yurfa'ul ismul mu'tallul akhiru bil alifi mislu al-fata au bil ya'i mislul qadi bi dhammatin muqaddaratin ala akhirih. Ya. Isim mu'tal akhir, isim yang memiliki huruf illah, huruf penyakit. Ya, isim mu'tal akhir, di akhirnya. Ya. Kalau huruf illahnya itu alif seperti al-fata, ini belakangnya ada alif. Alif maksurah, alif layyinah, alif bengkok gitu ya. Al-fata itu belakangnya atau huruf paling akhir itu alif, bukan ya, alif. Itu disebut dengan mu'tal akhir, memiliki huruf penyakit. Ya, kemarin sudah disinggung ya, apa itu huruf illah? Nah, halaman 43, yaitu alif, wawu dan ya. Alif, wawu dan ya. Ya. Alif, wawu dan ya. Al-fata ini adalah alif, huruf akhirnya alif. Maka ini dulu huruf illah. Maka fi'ilnya disebut atau isimnya disebut isim mu'tal akhir, isim yang berhuruf illah akhirnya. Bil alif di sini maksudnya huruf illahnya dengan alif. Au bil ya atau huruf illahnya dengan ya. Contohnya al-qadi, ya, al-qadi huruf akhirnya adalah ya, termasuk huruf illah. Maka isimnya disebut isim mu'tal akhir bil ya. Maka dia dirofa dengan bidhammatin muqaddaratin ala akhiri, dengan dhammah juga, tetapi dhammah muqaddarah. Ya. Kalau yang kita pelajari ini tadi dhammah dhahirah, kelihatan, dhammahnya kelihatan, dhammah ini dhahirah, nampak. Ada dhammah muqaddarah namanya, nanti akan dibahas secara rinci. Dhammah muqaddarah itu dhammah yang diperkirakan, dia enggak nampak di kata tersebut, di isim tersebut. Misalnya al-fata, ja al-fata. Ya. Ja'a al-fata. Tidak ja al-fatau kan gitu ya. Tapi dia dianggap apa? Dhammah, tetapi dhammah muqaddarah, dhammah yang diperkirakan. Ja al-qadi, telah datang qadi. Qadi kan fa'il, harusnya marfu. Dia dengan dhammah. Tetapi berhubung isimnya ini adalah isim mu'tal akhir, maka dhammahnya adalah dhammah muqaddarah atau dhammah yang diperkirakan. Dhammah yang diperkirakan saja. Tidak ja'al qadiyu, tapi ja'al qadi. Ya, ini ada dhammahnya tapi enggak nampak. Kalau ini nampak, ini dhammah zahirah. Kalau yang ini tadi dhammah muqaddarah yang nanti insyaallah akan kita bahas di babnya insyaallah taala. Hal min soal, ada pertanyaan? Ikhwah rahimakumullah. Insyaallah. Insyaallah jelas ya. Mudah-mudahan. Jelas napa belas? Insyaallah. Fatahallahu alaikum. Khalas yakfi? Cukup? Wonten pertanyaan, Mas? Enggak ada insyaallah. Masyaallah. Jelas Mas Furi? Mas Furi jelas insyaallah.
barakallahu fikum jami'an. Naktafi liqa'ana bihadzal qadri minal kalam aw minad dars wa nakhtim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.